الحمد لله على نعمه المتواترة ومنانه الغابرة وآياته المتكاثرة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد فيا عباد الله، اتقوا الله لعلكم ترحمون. قال تعالى في كتابه العظيم وهو أصدق القائلين: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah di siang yang cerah ini kita dapat berkumpul bermuajah di tempat yang mulia, di hari yang mulia, di saat yang mulia, dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai kaum muslimin, yaitu sholat Jumat. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat beserta salam kita hatur kepada junjungan kita, penghulu kita, pemimpin dunia dan akhirat, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, kita semua tentunya ingin hidup bahagia di dunia maupun di akhirat. Bahkan ketika kita masuk kubur pun kita menginginkan menjadi orang-orang yang bahagia, yang selamat daripada azab kubur, yang beruntung. Maka daripada itu Al-Imam Nawawi Al-Bandani dalam kitabnya Nasrul Ibad, beliau mengutip ucapan seseorang wali awliyaillah, seorang ulama besar, yaitu Syekh Yahya bin Mu'adz Ar-Razi. Beliau mengatakan bahwasanya orang yang beruntung itu ada tiga golongan, ada tiga kriteria. Dalam kitab tersebut dikatakan bahwasanya tuba liman taraka dunya qabla an tatrukahu wa bana qablahu qabla an yadkhulahu wa arda rabbahu qabla an yalqahu. Syekh Yahya bin Mu'adz Ar-Razi mengatakan bahwasanya orang-orang yang beruntung itu orang yang pertama, orang yang meninggalkan harta, meninggalkan dunia sebelum dunia itu meninggalkannya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah al-khairul katsir liman sarafa amwalahu fi anwa'il birr qabla dhiyabiha anhu. Kebaikan-kebaikan yang banyak bagi orang yang mengeluarkan hartanya dari Allah Subhanahu wa taala sebelum harta itu meninggalkannya. Maka orang-orang yang mengeluarkan hartanya dari Allah Subhanahu wa taala, yang menginfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, adalah termasuk orang yang beruntung. Karena dia tahu bahwasanya harta yang dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala tidak hilang begitu saja. Namun Allah Subhanahu wa taala akan menyimpannya. Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakannya sebagai bekal dia untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan Allah Subhanahu wa taala menyatakan mathal ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habatin wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, seperti perumpamaan satu buah benih, satu buah bibit
satu buah biji yang tumbuh dari biji itu 7 tangkai dan keluar dari tangkai itu 100 buah, 700 buah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mendapatkan pahala 1.700 ganda. Wallahu yudhi'u liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Dan juga harta yang kita keluarkan, orang-orang yang bukan harta dari Allah Subhanahu wa ta'ala tahu bahwasanya harta itu ada 3 macam. Harta yang dimakan akan habis, harta yang disimpan akan rusak pada zaman, bahkan menjadi sebagai rebutan para ahli waris. Dan harta yang dikeluarkan Allah Subhanahu wa ta'ala itulah tidak akan kekal, yang dapat mendapatkan dia nanti di akhirat. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan dipergandakan untuknya untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang beruntung yang pertama adalah orang yang dapat mengeluarkan harta dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, jemaah sekalian, orang-orang beruntung adalah orang-orang yang bana qablahu qabla an yadkhulahu. Orang yang dapat membangun atau mempersiapkan kuburannya sebelum dia masuk ke dalam kuburan tersebut. Ai bi an amila bima tawisun bima fi bil qadar, yaitu dia beramal soleh terhadap apa yang dia dapat mengembirakan dia, membahagiakan dia dalam kubur. Kita tahu bahwasanya alam kubur manusia terbagi 2. Ada orang-orang yang dapat nikmat kubur, dan juga ada orang-orang yang dapat azab kubur. Alhamdulillah, subhanallah. Kita mohon Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita mendapat nikmat kubur. Maka selagi kita masih ada hidup di dunia ini, maka persiapkanlah kuburan kita yang telah beramal soleh, karena kematian tidak tahu kapan kita akan datang kepada kita. Al-mautu ya'ti baghtatan wal qabru sulhul a'mal. Mati itu datang tiba-tiba, dan kuburlah sebagai sulhul amal, tempat amal kita. Kalau amal kita baik, insyaallah kita akan mendapatkan al-nikmat kubur. Namun kalau amal kita buruk, sering bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, naudzubillah, subhanallah, amal tersebut akan menyiksa kita. Kita akan dapat siksa kubur. Para jemaah sekalian, bahkan Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwa beliau tidak pernah melihat sesuatu yang mengerikan, yang lebih mengerikan daripada alam kubur. Sahabat Rasulullah SAW yang bernama Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, beliau ketika melihat kubur, beliau berhenti lalu menangis jadi-jadi. Maka para sahabat bertanya kepada beliau, Sayyidina Utsman alaihissalam radhiyallahu anhu, wahai Amirul Mukminin, apa yang kau pikirkan? Apakah engkau ingat kepada surga atau neraka? Karena engkau menangis jadi-jadinya, bahkan air matanya membasahi rambutnya yang tebal. Apa beliau katakan? Bahwasanya aku teringat sabda Rasulullah SAW, innal qabra awal manazil akhirah, fa inna minhu fa ba'dahu aysar minhu, wa man lam minhu fa ba'dahu ashad minhu, qala Rasulullah SAW. Ketika Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, beliau melihat kubur dan menangis, beliau teringat bahwasanya sabda Rasulullah SAW, kubur adalah awal daripada perjalanan akhirat. Barang siapa selamat dari alam kubur, maka setelah alam kubur menuju alam akhirat, dia akan dapat kebahagiaan, akan mudah baginya. Namun alhamdulillah, kalau di alam kubur dia tidak selamat, mendapat azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ba'dahu asyaddu minhu, menuju alam akhirat dia akan bersulit lagi, akan lebih berat menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapat azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka daripada itu sekalian, selagi kita kesempatan, mari kita berusaha untuk beramal saleh, memperbanyak ibadah Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mempersiapkan kubur kita agar kita selamat
kita disuruh untuk membaca surah Al-Mulk setiap malam. Insya Allah kita akan terhindar dari azab kubur. Sebagai sabda Rasulullah SAW, man qara'a tabaraka alladhi bil mulk kulla lailatin fanaqahu biha 'ala al-qabr. Apa Rasulullah SAW, barang siapa yang melazimkan, mendawamkan membaca surah Al-Mulk tabaraka alladhi bil mulk sampai akhir setiap malam, maka surah itu akan mencegah daripada azab kubur. Dikisahkan bahwasanya pernah para sahabat Rasulullah SAW, mereka pulang dari bepergian, mereka kemalaman mencari tempat di perjalanan, maka mereka membuat kemah atau tenda. Ketika kemah itu telah selesai, mereka hendak tidur karena telah berjalan jauh. Ketika hendak tidur, terdengar suara orang yang baca surah Al-Mulk. Maka setelah cari-cari, diperhatikan, ternyata surah Al-Mulk tersebut, orang yang baca surah Al-Mulk tersebut berasal daripada di bawah mereka, di bawah tanah mereka. Ternyata tanah itu adalah tempat dulunya orang Muslim dikuburkan. Maka di pagi harinya beberapa sahabat Rasulullah SAW menghadap Rasulullah SAW menanyakan hal itu. Apa beliau Rasulullah SAW katakan? Itulah surah Al-Mulk yang mencegah daripada orang yang dalamnya, orang yang masuk dalam kubur daripada azab kubur. Maka daripada itu para jemaah sekalian, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan atau membaca surah Al-Mulk, menjawabkan membaca surah Al-Mulk setiap malam sebelum tidur. Insya Allah kita akan terhindar daripada azab kubur. Yang terakhir para jemaah sekalian, orang yang bahagia adalah orang yang al-rabbahu qabla an yarqahu. Ai bimtithali awamirihi wa jinabi nawahi qabla an yalqahu bil maut. Orang-orang yang redha kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan semaksimal mungkin melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi larangan-larangannya. Insyaallah kalau kita paksakan diri kita untuk selalu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, bahkan semaksimal mungkin kita menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahagia hidup dengan maupun di akhirat nanti. Mudah-mudahan khutbah yang segera manfaat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wa wafaqallahu wa yuqri ta'ala wa ta'ala rasulih. Allah Ta'ala yaqul wa biqawli yahdal muhtadun wa idza qira al-Qur'an fastami'u lahu wa aslimu 'ala al-turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa fil hakim wa taqabbal minhu wa ikum tilawatahu innahu wasi'un 'alim. Aqulu qawli hadha astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bil ijtihad wal i'tisam bi hablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wastaghfiru ila maghfirati rabbil alamin. Wa alamu anna Allah ta'ala rabbana fihi bi nafsihi wa thana bi malaikatihi musabbihati bi qudsihi. Wa qala ta'ala fi kitabihi al-'azim, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Wa sallallahu ala arba'atil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala baqiyatis sahabati ajma'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa alayka ba'hum wa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma asli jabaratul muslimin wa ansur islam wal muslimin wa akhil kafarata wal musyrikin wa akhil Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat